Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belajarku Go. Nah, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan demi keselamatan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, pada video sebelumnya kita udah pernah bahas terkait dengan psikotes SKB CPNS 2021. Nah, pada video kali ini kira-kira kita bahas apa? Ada yang tahu? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang SKB CPNS 2021 lingkungan hidup ya. Nah, untuk mendukung channel ini supaya kita tetap memberikan support nih teman-teman, memberikan support persiapan buat SKB CPNS. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu mendapat update video dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Faktor ekologi terpenting yang menentukan batas lahan hutan sabana adalah, nah kira-kira apa nih dari pilihan jawabannya? Ada kadar garam, angin, curah hujan, pH tanah. Nah, sebelum menentukan jawabannya kita harus tahu dulu nih pengertian dari beberapa kata yang ada di soal. Nah, di sini kan ada kata ekologi ya. Terus kemudian ada kata hutan sabana. Nah, teman-teman harus tahu pengertiannya ekologi dan hutan sabana itu. Oke, masuk ke ekologi dulu. Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gitu ya. Jadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi lingkungannya di sini adalah hutan sabana ya. Hutan sabana, terus kemudian makhluk hidupnya itu adalah populasi yang ada di hutan sabana itu. Tuh. Nah, lanjut kita harus tahu pengertian dari hutan sabana. Hutan sabana merupakan salah satu jenis hutan yang lebih banyak ditumbuhi rerumputan. Nah, di sini kan ada rerumputan, semak ataupun perdu ya, atau perdu. Jadi hutan sabana itu nggak banyak pohon yang gede-gede ya, tapi hutannya ini banyak ditumbuhi oleh rerumputan, sehingga bisa dikatakan hutan sabana ini adalah hutan padang rumput gitu. Kemudian hutan sabana ini terbentuk di daerah perpaduan antara tropis dan subtropis ya. Sehingga curah hujan yang kurang merupakan faktor nih. Faktor yang menyebabkan wilayah hutan sabana ini terbentuk gitu. Jadi bisa kita ketahui dari penjelasan ini hutan sabana itu terbentuk ketika ada curah hujan yang kurang. Sehingga faktor ekologi terpenting yang menentukan batas lahan hutan sabana adalah curah hujan. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah curah hujan. Gimana bisa memahami? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu jenis-jenis burung yang memakan biji-bijian. Ya, yang di sini soalnya memakan biji-bijian. Dikelompokkan sebagai burung apa kategorinya? Nah, di sini ada frugivora, ada granivora, ada karnivora, ada insektavora. Nah, kita juga harus tahu nih dari pilihan jawabannya ini pengertiannya apa sih? Oke. Yang pertama, frugivora ya, adalah hewan pemakan tumbuhan yang suka makan buah. Jadi ini hewan-hewan yang suka makan buah. Kan namanya kan frugivora ya kan. Berasal dari kata fruit ya, fruit. Fruit. Nah, makanya hewan-hewan ini adalah hewan yang suka makan buah. Contohnya kelelawar gitu. Terus kemudian granivora. Nah, granivora ini adalah hewan herbivora yang hanya makan biji-bijian. Gitu. Nah, berarti di soal jawabannya adalah granivora, berasal dari kata granola. Granola biasanya kan biji-bijian gitu kan. Makanya hewan yang jenis burung yang memakan biji-bijian itu sebagai burung granivora. Kemudian karnivora. Nah, karnivora pasti teman-teman udah tahu ya, hewan pemakan daging, ada harimau, ada singa gitu. Kemudian ada insektavora, ini adalah hewan pemakan serangga dan binatang kecil lainnya seperti cicak, bunglon gitu. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah granivora. Tuh, gimana? Gampang kan? Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, keberadaan hutan pada suatu wilayah terhadap curah hujan berkaitan dengan proses apa sih gitu.
Perlu ini lagi ya, dipahami lagi soalnya. Jadi adanya hutan pada suatu wilayah itu terhadap curah hutan berkaitan dengan adanya proses apa sih gitu. Nah, pilihan jawabannya kan ada transpirasi, ada respirasi, ada evaporasi, sama ada evapotranspirasi. Nah, ini teman-teman juga harus tahu nih pengertian dari transpirasi, respirasi, evaporasi itu apa. Oke, masuk dulu ya ke pengertian dulu. Transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman ya, dari tanaman secara biotik akibat proses respirasi dari fotosintesis. Jadi transpirasi ini biasanya dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang setelah melakukan proses fotosintesis atau proses respirasi dia akan mengeluarkan air. Gitu. Kemudian respirasi, nah respirasi ini proses terjadi pertukaran oksigen ya kalau di manusia dengan karbon dioksida di dalam organ paru-paru. Terus kemudian ada evaporasi. Evaporasi ini proses penguapan atau hilangnya air dari tanah itu, dari tanah dan badan-badan air secara abiotik. Terus kemudian yang di ini ada evapotranspirasi. Ya ini perpaduan dua proses yakni evaporasi dan transpirasi gitu. Jadi kalau di hutan itu prosesnya apa aja sih? Nah, di hutan itu biasanya ada proses transpirasi karena di sana kan ada tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan pasti kan melakukan proses transpirasi. Terus kemudian di sana kan juga ada hutan. Kayak kan ada hutan. Nah, berarti di sana juga ada proses evaporasi. Itu. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah yang D, yaitu evapotranspirasi. Oke, gimana? Bisa memahami? Lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Rusaknya das atau daerah aliran sungai di bagian hulu bisa menyebabkan banjir. Usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut apa sih? Oke, di pilihan jawabannya kan ada A. Reklamasi, B. Terasering, C. Pembuatan tanggul, D. Penghijauan, dan E. Pemupukan. Nah, kira-kira jawabannya apa sih? Oke, kita lihat dulu dari pengertiannya dulu ya. Oke, jadi kerusakan das karena pendangkalan sungai oleh endapan lumpur itu merupakan masalah yang kompleks ya. Nah, awalnya terbentuknya endapan lumpur di das ini akibat dari kerusakan hutan di daerah hulu sungai, gitu ya. Jadi problemnya ini adalah kerusakan hutan di daerah hulu sungai, sehingga menyebabkan tidak ada akar nih, tidak ada akar pohon yang mampu menahan tanah gitu agar tidak tererosi ketika hujan terjadi gitu ya. Uh, jadi jika di daerah aliran sungai itu tidak ada pohon-pohonnya di tepi-tepinya, biasanya kan ada pohon-pohonnya ya. Ketika pohon-pohonnya nggak ada, itu akan menyebabkan rusaknya das. Karena apa? Karena tanah-tanah yang ada di sekitar itu akan erosi ke bawah sehingga menyebabkan masuk ke sungai dan sungainya menjadi dangkal gitu. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan das yaitu dengan penghijauan ya, penghijauan di daerah hulu sungai sepanjang das. Jadi penghijauan ini kita tanemin tanaman ya, kita tanemin tanaman, pohon-pohonan yang bisa ya, yang bisa menahan tanahnya agar tidak terjadi erosi. Itu sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan das gitu. Jadi bisa dipastikan ya jawabannya adalah penghijauan. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal kelima. Nah, soal kelima ini lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang meliputi apa sih? Tuh. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu dulu definisi dari lingkungan hidup itu apa sih? Oke. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Gitu. Nah,
Dari penjelasan ini kita bisa tentukan bahwa jawabannya adalah yang D. Jadi lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang meliputi semua benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup. Oke, gimana? Gampang kan? Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini bonus buat teman-teman sebagai latihan nih. Nah, kira-kira jawabannya apa sih nomor 6? Nah, silahkan tulis di kolom komentar ya untuk soal nomor 6 ini. Nah, nanti akan kita koreksi bareng-bareng apakah jawaban teman-teman benar atau salah. Itu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, itu tadi video belajar kita bareng-bareng ya tentang SKB CPNS 2021 lingkungan hidup. Nah, bagi teman-teman yang pengen dibahas soal-soal SKB CPNS-nya ya, misalkan request nih bahas SKB CPNS atau psikotes anak, boleh banget tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jangan lupa ya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian biar teman-teman update terus video-video dari channel Belajar Go. Oke, sekian untuk belajar kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, Belajar Go, 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 go.